Jangan lupa itu. Jangan lupa gitu deh. Jangan lupa subscribe And komen subscribe. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Nissan, bengkelnya Nissan Datsun, bengkel resmi Nissan Datsun di daerah Cilacap. Mobil saya itu ada kendala kemarin ketika selesai sampai kampung terus mau dipakai gitu ya. Itu ada kendala, mode sportnya itu berkedip, menghasilkan akhirnya menjadi gasnya itu tidak stabil. Terus ketika solusi awal tuh knopnya saya karetin, knopnya mode sport itu saya karetin biar nggak berkedip lagi, tapi tetap ada bunyi-bunyi notifikasi bahwa ada kerusakan atau error gitu ya di mode sport ketika jalan. Itu ada bunyi semacam warning gitu. Kita kemarin coba masukin ke bengkel biasa pertama kali itu ya nggak bisa karena mesin scan-nya berbeda dengan bengkel resmi atau bengkel Nissan spesialis. Jadi nggak kedetek tuh di bengkel biasa. Di bengkel biasa kedetek. Akhirnya saya bawa ke Jogja karena masih musim libur Lebaran. Saya bawa ke Jogja karena ada bengkel resmi di sana, hanya bisa melakukan pendetekan atau scanning. Terdeteksi bahwa ada error di knop atau mode sportnya memang, dan odometer itu tidak jalan ketika saya bawa jalan gitu. Baru ketahuan setelah saya dari bengkel Jogja itu bahwa oh ternyata odometernya juga nggak jalan gitu. Saya paksain jalan karena memang dari segi mesin tidak ada masalah, tidak ada kendala. Kelistrikan selain itu kayak tape radio head unit gitu ya, itu nyala, terus speedometer nyala, RPM juga nyala, semuanya nyala kecuali itu odometer. MID bisa diganti-ganti odometer, terus average per average pemakaian bahan bakar itu juga tidak nyala karena odometernya nggak jalan. Yaitu sama mode sportnya itu berkedip gitu, walaupun sudah saya karetin knopnya yang di tuas transmisi itu bisa jalan normal gitu. Solusi awalnya ya kelemahannya jadi nggak bisa pakai mode sport ketika nyalip, ketika di jalanan lurus gitu ya, seperti itu. Akhirnya kita coba searching ada di daerah Cilacap karena kampung halaman istri itu di daerah Cilacap. Ada bengkel resmi, bukan showroom tapi bengkel, bentuknya ruko kayak gitu. Ada di daerah Kesugihan, Kecamatan Kesugihan Cilacap, bengkel resmi, dan cabangnya itu di Purwokerto. Ketika ketemu servis di sini itu ada 2 cabang, yaitu cabang Purwokerto yang ada teman-teman yang dekat dari Purwokerto sama yang daerah Cilacap. Bila teman-teman lebih dekat ke Cilacap, itu di daerah Kesugihan. Saya memilih ke Cilacap karena dari Maos, tempat kampung halaman istri itu lebih dekat ke Kesugihan gitu, cuman 15 menit. Gitu, alhamdulillah juga gitu ada bengkel Nissan resmi di sini. Ini sedang dicek. Tadi udah di tes keliling, baru dideteksi. Saya saya tes jalan sama mekanik service advisor, itu baru diketahui problematikanya, didiagnosa segala macam. Ini baru di scan by komputer. Kita tunggu nanti ya apa advice dari mekanik atau service advisornya kenapa mobilnya dan solusinya seperti apa. Nanti kita ceritain sampai akhir dan hasilnya seperti apa, dan tentunya biaya juga, supaya teman-teman juga tahu dan ada gambaran ketika ada kerusakan gini
ancang-ancang biaya yang harus dikeluarkan berapa gitu sih. Oke, kita sampai ketemu nanti ya. Tolong ini saya lagi di kampung kan, solusinya nih lampu indikator sport mode nyala terus, mati nyala, dan efeknya gasnya jadi endut-endutan. Kira-kira solusinya apa ya Om ya? Minta tolong Om, lagi di kampung. Buttonnya saya button ini sport mode yang ini loh, saya karetin. Efeknya indikator sport mode berhenti berkedip, tapi bunyi masih ada. Jadi masih ngedetek ada error gitu. Moga aja sih ada ini Om, ada pencerahan dari rekan-rekannya. Paling tidak ada dasar lah problemnya. Minta tolong ya Om ya. Terima kasih banyak Om. Ya. Oke, assalamualaikum. Lanjutin video tadi ya. Setelah dari Nissan Datsun cabang Cilacap, karena keterbatasan alat dan keterbatasan spare part, dengan berat hati problem kita belum terselesaikan gitu ya, jadi terpaksa kita bawa pulang mobilnya lagi, dan kita memutuskan, saran dari masnya sih kalau tadi harusnya dibawa ke Purwokerto. Ya bisa, kemungkinan besar bisa, karena di sana lebih komplit, di sana lebih banyak expertnya, dan spare partnya, alat bongkarnya juga lebih banyak gitu ya. Tapi karena di sini sudah siang, masnya menyarankan, dan kita harus berangkat gitu ya, besok pagi-pagi harus berangkat. Masnya akhirnya menyarankan lebih baik dibawa ke Jakarta saja gitu. Di Jakarta, di dekat rumah, cari bengkel resmi atau bengkel spesialis terdekat. Nah, kita lakukan pergantian atau perbaikan di sana, dan karena waktunya lebih panjang, kemungkinan kita harus, kalau kemarin kita di Jogja itu disarankan untuk membongkar, ngurutin kabel segala macam, kemungkinan ada konsleting yang menyebabkan ada warning gitu di tuas di knob mode sport gitu. Karena keterbatasan waktu ya, mereka nggak bisa, dan memang mereka sedang libur gitu ya, libur lebaran, mereka nggak bisa ya gitu deh. Akhirnya kita bawa pulang ke Pamulang, Tangerang Selatan. Kita coba nanti, kalau coba konsultasi dulu sama Om Danu, kalau memang bisa melakukan perbaikan gitu ya, coba estimasikan di sana berapa di Garuda Sakti Motor. Kalau enggak ya kita ke bengkel resmi yang di daerah BSD, karena dekat juga, lebih dekat ke BSD daripada ke GSM kalau dari Pamulang gitu. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai mobil ini selesai. Doakan cepat selesai dan doakan aman ketika kita mudik ke Pamulang, ke Pamulang. Sekarang kita mau cari oleh-oleh dulu di daerah Cilacap, mana depan. Ya, depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih berkutat dengan problem yang sama. Problem yang kemarin mengenai bunyi-bunyi, bisa didengerin tuh, alarmnya atau warning alarmnya itu nyala. Kemarin kita sudah ke bengkel Nissan Datsun, bengkel resmi ya, yang ada di Purwokerto, Jogja, Purwokerto, terus BSD. Masih juga belum terpecahkan gitu ininya, problematikanya belum ketemu. Dan kemarin terakhir itu kita disarankan ganti part yang bla 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 sampai nilainya itu sekitar 10 juta lebih gitu. Itu baru spare part, belum ongkosnya segala macam gitu ya. Aku keputusanku hold dulu, kalau memang terpaksanya ganti it's okay, tapi kita melakukan riset dulu, tanya-tanya ke bengkel-bengkel lain yang mungkin ada rekomendasi lain
gitu. Dan sekarang harapan terakhir, bukan terakhir ya, harapan selanjutnya itu di bengkel GSM langganan kami, Garuda Sakti Motor yang ada di Tangerang gitu ya. Kemarin pertama kali problem itu saya langsung tanya Om Danu ya, yang artinya dia service advisor atau pimpinan, salah satu pimpinan atau mungkin owner yang ada di sana ya, salah satu ownernya, karena ada dua katanya di GSM. Itu saya langsung tanya beliau, ada beberapa diagnosa, ininya, tapi dia nggak berani ini. Dia bantu banget kemarin ketika pertama kali kejadian, dia bantu banget sampai nyariin bengkel-bengkel langganan yang ada di kampung, karena kita kejadian di kampung ya gitu, sampai pengiriman berapa kontak yang bisa dihubungin gitu tuh. Tapi ya balik lagi, orang H-1 gitu ya, H-1 tuh kemungkinan kecil bengkel masih buka ya gitu. Jadi akhirnya gitulah, ini harapan terakhir kita. Kemarin kita sudah konsultasi sama Om Danu gitu ya, sudah bukan konsultasi, sudah memberitahukan bahwa jadwal kita servis di GSM itu hari ini gitu. Oke, kita ketemu lagi nanti, prosesnya seperti apa. Kalau nanti kita jajal mobilnya bareng Om Danu gitu ya. Semoga ini, harapan ini, Om Danu bisa sabar menghadapi ini, mentelusuri kenapa terjadi error function di mobil ini atau apa gitu, problematikanya. Om Danu bisa sabar menusur problemnya ada di mana gitu. Nanti kita videokan selanjutnya. Ikuti terus sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini jika dirasa video ini bermanfaat, dan pasti bermanfaat. Saya yakin tidak cuma saya yang mengalami problem ini, tapi ini problem langka dan harusnya ditonton sampai akhir. Oke, kita udah sampai di GSM Garuda Sakti Motor daerah Gading Serpong. Kita langsung ke administrasinya biar kita tahu urutan berapa, nanti kita dicek. Oke, kita analisis sambil jalan. Tadi scan rekomendasi dari Om Danu, scannya switchnya off, kondisi off. Nah, tapi untuk sekarang Om Danunya ini mintanya di tes jalan dulu. Oke. Apakah ini jalan apa enggak? Di sini jalan kecepatannya. Kecepatan jalan. Odo jalan? Mobilnya belum nambah sih. Belum nambah ya? Sama kayak tadi. Oke. Coba kira-kira jarak 1 kilo harusnya kan nambah jadi. Oke. 4 kilo. Oke, kita prioritasnya kita mau nyambungin langsung switchnya, kita copot, terus kalau ada kabel ininya kita sambungin ya Mas ya. Iya. Kita jumper Di jumper langsung ini tanpa switch. sama switch. Kalau memang masih main ya berarti switchnya, kalau udah nggak main ya berarti larinya ke speedonya ya. Gitu. Oke, kita tes, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Lagi dibuka knopnya, lagi di jumper, berhasil nggak? Oke, sambil menunggu mekaniknya, tadi udah dijelasin, barusan aja dijelasin bahwa perkabelan jalur kabel dari switch sport mode itu aman.
memang indikatornya mengarah ke speedometernya gitu. Jadi harus ganti unit speedometernya. Kalau kemarin di bengkel resmi itu harganya tinggi banget, 6 juta lebih. Tapi kalau di online itu sekitar 2,5 juta. Nggak tahu seperti apa, tapi nanti coba Om Danu bisa kasih arahan nggak, soalnya kan dia yang lebih tahu ya gitu, yang lebih tahu unit apa yang pas sama L11 SV Matic ini, karena kan ada yang ABS dan non ABS ya gitu, jadi harus tepat ininya spare partnya. Takutnya malfunction, kita yang awam gitu ya, kalau beli sendiri takutnya malfunction, malah jadi double gininya, ruginya double gitu. Untuk teman-teman yang punya keluhan yang sama bisa konsultasi di sini. Ini pengecekannya tuh general banget ya, maksudnya deep gitu, dalam banget. Tadi dicek arus kelistrikan, kita benar-benar tahu gitu, beda sama di beres kemarin. Kita tahu-tahu dikasih info bahwa analisanya semuanya mengarah ke speedometer gitu, tidak dijelaskan secara detail. Ini problemnya ya, itu plus minusnya di bengkel spesialis sama di bengkel resmi gitu. Kalau yang mau cari tahu problemnya di mana dan pengen ikut mikirin gitu ya, dan banyak duit, bisa ke bengkel resmi. Tapi kalau mau juga tahu masalahnya supaya ke depan kalau terjadi masalah lagi, atau saudara atau rekan-rekan itu bisa tahu problematikanya gitu dan tahu solusinya, seperti itu. Karena di mobil ini kan partnya ini ya, perintilannya tuh banyak dan tipe-tipenya tuh banyak gitu. Jangan sampai salah penanganan dan salah diagnosa, akhirnya malah ruginya double gitu. Oke, nanti kita coba tanya Om Danu dulu, bisa kasih gambaran nggak ininya, harga speedometer di Om Danu berapa, karena dia kan pasti tahu jaringannya gitu. Semoga aja tahu. Oke. On. Oh, jadi indikatornya itu ya? begini terus. Makanya bunyi itu memang ininya error, Om. Berarti emang Meternya ya. Iya, error. Yang di indikatornya mati ya Mas ya? Ya kan lemnya. Nah, lemnya mati ya. Kalau lem kan direct. Kalau lihat di wiring kan, kalau lemnya direct nih listriknya. Tapi kalau buat si buzzernya kan dari prosesor. Oh, prosesor di ini ya. Iya, prosesor di meternya. Berarti penuh banget prosesor di situ ya. Iya, banyak. Oh. Ya kan, udah berubah kan? Oke, kita coba jalan ya. Harus off nggak? Tetap on ya? Iya, seolah-olah ditarik gini. Gitu. Oh, ya. Jadi speed berapa speed? Ada 25, 27, 28, ya udah, 29. ya udah kompon Om, ini mah meternya ya, iya, udah fix ya. fix 95% lah. Oke. Iya. Speedometer gerak, tachometer udah nggak nambah dari tadi. Oke, fix ya. Gak ada pilihan lain selain replace. Nah, iya. Paling Omnya nih yang konsultasi ke SPD. Bisa, kayaknya di Pasar Minggu ya cabangnya. Pasar Minggu. Aku sih belum pernah berhubungan sih. Tapi maksudnya konsul langsung aja, kenapa? Udah, ntar kita kasih resume nih ya, hasil pengecekannya bla 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 bla. Gitu. Oke. Resep. Hah? Resepnya. Kayak dokter kamu. Rujukan. Diagnosa. Rujukan. Iya, benar-benar rujukan. Histori penyakit. Iya. Oke. Langsung ganti pelek deh. Oh, aku ganti per.
Itu apa sih? Ngecepil. Yang dikerjain Fajril tadi. Iya. Kenapa nggak dikerjain di situ? Teknisinya suruh ke situ. Oke, lanjutan dari video tadi. Servis kita kali ini juga menemui jalan buntu, artinya kita ke GSM juga menyarankan untuk ganti speedometernya karena semua kekurangan atau ke error itu mengarah ke speedometer. Dan tadi hasilnya ya kita cuma bayar biaya analisa aja. Terus kita dikasih semacam resep gitu ya sama Om Danu. Resepnya Sulistyo Nugroho L11 Grand Livina L11, plat nomornya. Kemudian ini nih ada 3 poin: sport, mode, kedip-kedip, odometer tidak jalan, buzzer seat belt nyala terus atau seat belt sudah dipakai. Seperti itu. Kemungkinan kita akan cari dulu. Jadi hasilnya kita akan cari dulu tempat servis, siapa tahu bisa diservis ya untuk speedometernya, karena kalau beli di bengkel resmi itu 6 jutaan gitu ya. Kalau di luaran sih di online gitu ya, di Tokopedia atau di Bukalapak itu sekitar 2.500.000-an sampai 3 juta di range harga itu. Tapi takutnya karena tipikalnya Livina ini kan banyak ya, tipenya kan banyak. Ini tipe SV yang saya punya, sedangkan ada lagi tipe XV, juga Highway Star, ada juga tipe Autek yang 1500 gitu ya. Itu ada tiga varian lainnya gitu. Ada SV, XV, sama Highway Star. Masing-masing punya fitur yang berbeda-beda di di speedometernya, jadi harus sesuai gitu ya. Agak susah cari yang sesuai banget sama ini. Tadi udah saya fotoin tipikal ininya, speedometernya SV ini seperti apa, tapi kalau di online itu saya kurang yakin gitu. Memang banyak ya, bukan banyak, ada beberapa yang jual, tapi tipe speedonya berbeda. Kode tipe kan di belakang speedometernya itu ada kodenya, itu kodenya berbeda gitu. Oke lah, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ya, kita sambung nanti di video selanjutnya aja, di video YouTube selanjutnya aja, ketika video ini servis ini berhasil gitu. Kalau nanti berhasil ya saya bikin videonya. Oke, dan estimasi harganya tentu saja gitu. Oke ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini jadi pelajaran, bisa jadi referensi teman-teman yang mempunyai problem atau permasalahan yang sama di Grand Livina-nya. Ada error gitu ya. Saya capek banget karena dari pagi, dari jam 7 sampai jam 4 nih, jam 5 baru selesai analisanya karena mendetail banget tadi analisa dari GSM gitu. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini supaya kami juga lebih semangat lagi, dan siapa tahu juga teman-teman juga bisa merasakan bisa bermanfaat videonya buat teman-teman yang mempunyai problem yang sama dengan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me sip on my tropical juice, let me smoke this tropical weed. I got the maddest of flavors, don't think that this shit comes cheap. So bitch, don't moan when I charge 15 for a D. Just a little nigga in